Pada awal 1960-an, Asia Tenggara adalah panggung besar dari pertarungan kepentingan dunia. Negara-negara yang baru saja merdeka masih rapuh secara politik dan ekonomi. Di sisi lain, dua blok raksasa dunia, blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet, sedang terlibat perang dingin. Perang ini tidak hanya berlangsung di Eropa atau Timur Tengah, tapi juga merembes jauh ke wilayah tropis Asia. Negara-negara kecil di Asia Tenggara menjadi ajang tarik-menarik pengaruh, tempat di mana setiap kebijakan bisa menjadi kartu penting dalam strategi global. Indonesia, di bawah Presiden Soekarno, berada di tengah badai itu. Sejak kemerdekaan pada 1945, Soekarno berusaha memposisikan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara baru yang anti-kolonialisme. Ia ingin Indonesia berdiri tegak, tidak tunduk pada Barat, dan tidak pula menjadi boneka siapapun. Setelah sukses mengambil Irian Barat dari Belanda pada 1962, melalui kombinasi diplomasi keras dan ancaman militer, kepercayaan diri Soekarno melambung tinggi. Ia merasa bahwa Indonesia mampu mengubah peta politik kawasan dan bahwa sejarah ada di pihaknya. Di seberang Selat Malaka, Malaya yang merdeka dari Inggris pada 1957 sedang merencanakan sesuatu yang besar. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dengan restu penuh dari London menggagas pembentukan Federasi Malaysia. Ide ini bukan sekadar penggabungan Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura, tapi juga strategi untuk mengonsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi di bawah payung pro-Barat. Inggris yang enggan kehilangan seluruh pijakannya di Asia Tenggara, melihat Malaysia sebagai benteng melawan penyebaran komunisme. Bagi Soekarno, rencana itu adalah lonceng bahaya. Ia melihat Malaysia bukan sebagai negara merdeka sejati, melainkan perpanjangan tangan nekolim, neokolonialisme, dan imperialisme. Narasi ini semakin kuat karena Filipina pun menentang pembentukan Malaya, mengklaim Sabah sebagai wilayahnya. Maka lahirlah MAP Pilindo, sebuah konfederasi longgar antara Malaya, Filipina, dan Indonesia yang diharapkan bisa menjadi alternatif tanpa campur tangan asing. Namun harapan itu pupus cepat. Meski ada kesepakatan di Manila untuk menggelar jajak pendapat di Sabah dan Sarawak, Tunku Abdul Rahman tetap memproklamasikan berdirinya Malaysia pada 16 September 1963. Bagi Soekarno, ini adalah pengkhianatan diplomatik. Hari itu juga, Indonesia dan Filipina menyatakan tidak mengakui Malaysia. Ketegangan segera memanas. Di Kuala Lumpur, massa menyerbu Kedutaan Besar Indonesia. Keesokan harinya di Jakarta, massa balas menyerbu kedubes Malaysia dan Inggris. Bendera dibakar, gedung dilempari, dan hubungan diplomatik putus total. Di tengah atmosfer ini, Soekarno mencetuskan slogan yang akan menjadi ikonik. Ganyang Malaysia. Slogan ini bukan sekadar kata-kata, ia menjadi semacam mantra politik yang diulang-ulang di pidato, koran, dan poster-poster propaganda. Soekarno memerintahkan perekrutan sukarelawan untuk dilatih militer dan dikirim ke garis depan. Menteri Luar Negeri Sobandrio memberi nama resmi untuk kebijakan ini. Konfrontasi. Konfrontasi tidak dimulai dengan perang besar. Bentrokan pertama terjadi di hutan Kalimantan, di perbatasan antara Indonesia dan wilayah Sabah Sarawak yang baru bergabung ke Malaysia. Pada 12 April 1963, pasukan Indonesia menyerang pos polisi di Tebedu, Sarawak. Sejak saat itu, infiltrasi menjadi taktik utama. Kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari tentara reguler dan sukarelawan melintasi perbatasan hutan, membawa senjata, dan berusaha memicu perlawanan lokal. Namun, realitas di lapangan tidak semudah retorika. Banyak penduduk lokal yang lebih memilih netral atau setia pada Malaysia. Pasukan keamanan Malaysia, dibantu tentara Inggris dan unit Gurkha yang berpengalaman, sigap membendung setiap upaya penyusupan. Inggris, yang baru saja mengakhiri darurat Malaya melawan pemberontak komunis, punya pengetahuan luas tentang perang di hutan tropis. Tahun 1964 menjadi titik eskalasi. Soekarno Mujrikora 3 Mei memerintahkan rakyat memperhebat konfrontasi. Tidak lagi hanya di Kalimantan, tetapi juga di semenanjung Malaya. Pada 17 Agustus 1964, di Hari Kemerdekaan, pasukan Komando Indonesia menyeberangi Selat Malaka dan mendarat di Pontian, Johor. Misi ini diharapkan menjadi pemicu pemberontakan rakyat, tetapi kenyataannya mereka langsung dihadang pasukan persemakmuran dan ditangkap atau tewas dalam hitungan hari. Hanya 2 minggu kemudian, 9 penerjun payung Indonesia mendarat di Labis, Johor. Banyak dari mereka mendarat terpencar karena cuaca buruk dan diburu pasukan Malaysia, Gurkha, Australia, serta Selandia Baru. Dalam sebulan, hampir seluruhnya dilumpuhkan.
Sementara itu di Singapura, serangkaian ledakan bom mengguncang kota. Antara 1964 dan 1965, puluhan insiden sabotas terjadi. Puncaknya pada 10 Maret 1965 ketika bom meledak di gedung McNeil House, menewaskan 3 orang dan melukai 3 lainnya. Pelakunya, 2 marinir Indonesia, ditangkap dan dieksekusi pada 1968, memicu kerusuhan di Jakarta. Di medan perbatasan, Inggris melancarkan Operasi Claret, operasi rahasia di mana pasukan khusus menyusup ke wilayah Indonesia untuk menyerang basis pasukan sebelum mereka sempat melintasi perbatasan. Operasi ini sukses menekan gerakan infiltrasi Indonesia, meski baru diungkap ke publik bertahun-tahun kemudian. Konfrontasi berlangsung sebagai perang intensitas rendah. Tidak ada pertempuran besar-besaran, tetapi ada ratusan kontak senjata kecil di hutan dan sungai perbatasan. Ekonomi Indonesia semakin tertekan karena biaya militer dan pemutusan hubungan dagang dengan Malaysia dan Singapura. Inflasi melambung, sementara proyek-proyek mercusuar Soekarno tetap menyedot anggaran. Lalu datanglah 30 September 1965. Peristiwa G30S mengubah peta politik Indonesia. Soeharto mengambil alih kendali keamanan, menumpas PKI, dan secara perlahan mengikis kekuasaan Soekarno. Konfrontasi kehilangan prioritas. Fokus pemerintah bergeser ke konsolidasi dalam negeri. Awal 1965 jalur diplomasi dibuka. Pertemuan di Bangkok menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Pada 11 Agustus 1966 ditandatangani perjanjian damai di Jakarta. Indonesia mengakui kedaulatan Malaysia dan hubungan diplomatik dipulihkan. Hanya setahun kemudian, kedua negara duduk bersama membentuk ASEAN. Dari musuh di medan perang, Indonesia dan Malaysia menjadi mitra dalam membangun kawasan. Konfrontasi berkeras, tetapi menawarkan pelajaran besar bahwa partner persatuan dan berpelajaran.